Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 29 September 2022. Kita merayakan pesta para malaikat agung, pesta Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael. Siapa sih malaikat itu? Santo Agustinus berkata, malaikat menunjukkan jabatan bukan kodrat. Kalau engkau menanyakan kodratnya, maka ia adalah roh. Dan kalau engkau menanyakan jabatannya, maka ia adalah malaikat. Malaikat itu berakar kata Ibrani malak, yang berarti utusan, pesuruh, atau dalam bahasa sekarang bisa disebut sebagai asisten Allah. Hari ini kita merayakan pesta para malaikat agung. Siapa saja malaikat agung itu? Pertama adalah malaikat agung Mikael, yang artinya siapa yang seperti Allah. Dalam kitab Daniel dikisahkan bahwa malaikat agung Mikael digambarkan sebagai seorang yang membantu Israel melawan para musuhnya. Sedangkan dalam kitab Wahyu, malaikat Mikael menjadi pemimpin pasukan para malaikat saat mengalahkan kekuatan iblis yang dipimpin oleh Lucifer. Malaikat agung Mikael memiliki peran penting dalam membela iman kita melawan iblis dan kuasa-kuasa jahat. Yang kedua adalah malaikat agung Gabriel, yang namanya berarti kekuatan Allah. Kita sudah tidak asing mendengar kata Gabriel, karena nama malaikat agung Gabriel adalah malaikat yang datang kepada Bunda Maria untuk memberitakan kabar sukacita bahwa Bunda Maria melahirkan Sang Mesias. Kemunculan malaikat agung Gabriel juga dapat ditemukan ketika Zakaria menerima kabar gembira akan lahirnya Yohanes Pembaptis dari rahim Bunda Elizabeth yang dikatakan mandul itu. Yang ketiga adalah malaikat agung Rafael. Namanya berarti kesembuhan dari Allah. Kisah malaikat agung Rafael dapat ditemukan dalam kisah Tobit, di mana malaikat Rafael menjadi teman perjalanan bagi Tobia, anak dari Tobit, dalam upaya untuk mencari obat untuk menyembuhkan ayahnya. Selain itu, Rafael juga melepaskan Tobias dari pengaruh setan Asmodeus. Dan malaikat agung Rafael juga yang menyembuhkan kebutaan Tobit. Malaikat agung Rafael dipercaya sebagai malaikat yang turun dalam kolam Bethesda dan membuat air di dalam kolam itu bergolak hebat, sehingga barang siapa yang masuk ke dalamnya akan mengalami kesembuhan dari semua penyakit. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 47 sampai dengan 51. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Muliakanlah Dia, hai para hamba yang melakukan kehendaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Almarhum penyanyi legendaris Glenn Fredly pernah menyanyikan lagu ini. Karena kau tak lihat, terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Malaikat itu bukan hanya mereka yang mempunyai wajah bersinar, memiliki sayap dan tampil menarik. Malaikat itu adalah utusan Allah yang bisa hadir dalam diri sesama kita. Bisa jadi ia hadir dalam diri mereka yang lemah, yang membutuhkan uluran tangan kita. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, ajakan Filipus yang mengatakan mari dan lihatlah ditanggapi oleh Nathanael. Alhasil Nathanael pun berjumpa dengan Yesus. Dan tatkala melihat Nathanael, Yesus berkata, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Mendengar pujian itu, Nathanael enggak gede rasa, mukanya merah dan serasa terbang, tidak. Namun ia justru mengatakan, bagaimana engkau mengenal aku? Pujian yang Yesus katakan kepadanya membuat Nathanael penasaran, ingin mengklarifikasi lebih lanjut. Yesus memuji Nathanael sebagai seorang Israel sejati karena ia adalah seorang Yahudi yang sungguh menantikan datangnya Mesias. Dan kerinduan itu ia ungkapkan dengan memenuhi ajakan Filipus untuk berjumpa dan mengalami Yesus. Dan akhirnya Yesus mengungkapkan identitasnya kepada Nathanael dengan mengatakan, sebelum Filipus mengajak engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Pengenalan pribadi Yesus atas Nathanael ini membuat ia berkata, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kisah panggilan Nathanael menjadi cermin untuk diri kita yang terkadang skeptis, banyak mikir. Dengan logika kita meragukan Tuhan. Terkadang kita pun menjadi pribadi yang tidak percaya. Ajakan dari Filipus mengundang kita untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Mari dan lihatlah. Semoga perjumpaan pribadi kita dengan Yesus membuat kita semakin beriman, percaya kepadanya, dan mengandalkan seluruh hidup kita hanya di dalam nama Tuhan. Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.